Kita masuk dalam segmen Hikmah Siang, pemirsa. Presiden bersama Menteri Agama telah menetapkan biaya haji 2025 dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2025. Pelunasan biaya haji akan terbagi dua tahap, di mana tahap pertama dimulai pada 14 Februari hingga 14 Maret bagi calon jemaah haji yang sudah mendapat urutan porsi dan jemaah haji lansia. Pertanyaan berikutnya, adakah persiapan lain yang harus dilakukan sebelum berhaji? Bagaimana memaknai kewajiban haji bagi yang mampu? Berikut ulasan jurnalis Metro TV Sabda Role bersama Ketua Angkatan Muda Haji Sulawesi Selatan, Kiai Haji Mashkur Yusuf. Pemerintah baru saja memutuskan biaya yang akan ditanggung oleh para jemaah calon haji 2025 atau BP. Dan ini mengingatkan kita pada salah satu syarat haji atau rukun Islam yang kelima, yakni berhaji bagi yang mampu. Namun meski diingat bahwa arti mampu ini tak hanya sekedar materi pemirsa, tapi juga kesiapan lainnya yang dapat dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kemudian ini masa haji nanti dimulai. Nah, saat ini saya bersama dengan Ustadz Mashkur Yusuf, kita akan membahas terkait dengan mampu secara utuh dalam Islam berhaji ini. Seperti itu ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Agak kareba Ustadz. Baji-baji. Ya Ustadz, bagaimana sebenarnya Islam memandang mampu dalam melaksanakan ibadah haji ini Ustadz? Haji itu memang wajib bagi umat Islam. Ya tentu tadi itu yang mampu. Yang menjadi sekarang perlu masyarakat dipahami bahwa mampu itu bukan hanya sekedar mampu materi, ya, bukan hanya sekedar mampu biaya, tetapi ada beberapa kemampuan lain yang perlu mendapat perhatian. Kemampuan biaya itu mutlak, kemampuan perjalanan itu mutlak. Yang kemampuan berikutnya yang paling penting adalah termasuk kesehatan. Kesehatan ya Ustaz? Kesehatan. Ya, jadi kalau tidak sehat, ya tentu pelaksanaan ibadah haji kita tidak maksimal. Pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, kalau dianggap sehat, maka itu baru diberikan rekomendasi oleh pemerintah khususnya bidang kesehatan atau dinas kesehatan bahwa masyarakat itu bisa. Ya, namun di Indonesia memang sedikit masih agak longgar model kesehatan kita. Tidak seperti beberapa negara-negara Islam lainnya. Seperti Malaysia itu sudah lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi kesehatan. Kalau sakit itu sudah tidak diberikan izin. Ya, atau sudah tua juga tidak diberikan lagi izin. Kalau Indonesia masih memberikan izin bagi orang yang penyakitnya tidak terlalu parah, masih bisa jalan, masih bisa didorong, masih bisa didampingi oleh keluarganya. Itu masih agak sedikit lebih lebih moderat lah sedikit di Indonesia ini. Yang ketiga adalah mampu pengetahuan tentang berhaji. Ya, sebagai umat Islam, ya tentu sebelum mengetahui tentang kemampuan berhaji, tentu harus ibadah-ibadah rukun Islam yang lain sebelum itu sebenarnya juga harus lebih mengetahui dulu. Misalnya bagaimana tata cara salat. Karena kalau tidak tahu tata cara salat lalu mau haji, ya apa kata dunia? Ya kira-kira begitu. Ya, jadi mestinya orang-orang yang sudah mendaftar haji itu maka lebih awal harus memperbaiki rukun Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah, ya, dan tentu bagi para alim ulama, orang yang punya kompeten terhadap ini, untuk mendakwahkan itu bahwa untuk menunaikan ibadah haji harus memahami secara komprehensif. Bagi setiap orang yang menunaikan ibadah haji itu, hajinya adalah haji mabrur. Kalau tidak mabrur, maka sia-sialah
tenaga sia-sia, biaya sia-sia, waktu sia-sia. Ustadz, adakah sebenarnya persiapan yang bisa disiapkan sejak jauh-jauh hari, mungkin sebelum antrian haji kita tiba, atau bahkan jauh sebelum kita mampu secara materi untuk berhaji? Lebih awal kita harus ketahui bahwa ibadah haji itu pertama adalah kewajiban ya. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang. Ya. Jadi kita itu sebenarnya diundang oleh Allah ketika Tuhan menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, panggillah umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Lalu Ibrahim mengatakan, tidak sampai suaraku ke Makassar. Kira-kira begitu. Ya. Akhirnya Tuhan berfirman, wa'azim bin nas bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Kurang lebih demikian, bahwa ajaklah, serulah, panggillah orang menunaikan ibadah haji. Ketika begini, biasa ada orang ditanya, orang yang mampu ya, orang mampu secara finansial. Kenapa Bapak tidak menunaikan ibadah haji? Kan sering ada yang menjawab, belum ada panggilan. Ya. Padahal panggilan itu sudah, belum pikir lain sudah dipanggil. Yang benar itu sebenarnya belum ada rezeki. Allahumma rzuqni ziaratil harmain. Berikanlah kami rezeki untuk berkunjung kedua tanah harammu. Artinya kalau rezeki, boleh jadi orang berangkat karena terkumpul uangnya, ada dananya, sebagai salah satu model rezeki untuk datang ke kedua tanah haram. Tapi ada juga orang mungkin karena ilmunya. Mungkin karena ilmunya sehingga dia bisa berkunjung ke tanah haram. Misalnya dokter, misalnya tenaga-tenaga medis, misalnya para alim ulama yang mendampingi jamaah-jamaah haji itu. Tentu ya berusaha untuk mendapatkan rezeki dalam bentuk finansial, bekerja keras ya sambil berdoa. Ya, karena doa penting. Kenapa doa penting? Karena banyak semacam seseorang yang menunaikan ibadah haji kelihatannya kalau secara materi mungkin menurut kita tidak mampu. Penjual sayur, tukang dorong gerobak dan sebagainya. Tapi karena mungkin doanya yang diterima sehingga bisa. Berarti perpaduan antara usaha, upaya untuk mendapatkan rezeki, doa jangan diabaikan. Makanya ketika kami ditanya oleh umat ini, saya selalu mengatakan berbanyak berdoa. Ya, berbanyak berdoa kalau Anda ingin berkunjung ke tanah haram, apakah naik haji atau umrah. Nah, seperti itu. Selain dari persiapan tadi itu, bahwa setelah kita mendaftar, sekalipun belum keluar porsi kita, harus sudah belajar. Sudah belajar tentang tata cara berhaji. Karena kalau tidak belajar, nanti akhirnya tidak mengerti. Kita menunggu lagi lama. Semakin tua kita, semakin susah belajar. Mestinya dari awal sudah harus belajar. Terutama mengenai rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan hal yang mubah-mubah juga yang kira-kira ada hubungannya atau manfaatnya bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Karena sebagian umat itu, masyarakat itu terkadang bingung dia karena tidak tahu membedakan mana ruku, mana wajib dan mana sunnah. Terkadang sunnahnya yang diutamakan mencium hajar aswad lebih utama dibandingkan dengan bagaimana tawaf dengan baik, bagaimana sa'i dengan baik. Apa hikmah utama yang bisa dipetik seorang saat akhirnya bisa menjadi tamu Allah di tanah suci? Sebenarnya sih banyak sekali kalau hikmah-hikmah haji itu. Yang pertama kan ya bagaimana mengenang satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Ya tentunya mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunaikan ibadah haji yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita umatnya ini. Yang paling penting sebenarnya bisa menampakkan bagaimana kebersamaan dan kepersatuan umat Islam itu. Ya, terutama pada saat dia wukuf di Arafah,
tidak ada lagi tempat yang lain untuk berkumpul bagi umat Islam Ya. selain di Arafah. Sehingga itu melambangkan bahwa Islam itu sangat menekankan namanya kebersamaan dan persatuan. Ya, dan kalau itu kita petik hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam, sebagai warga negara, sebagai masyarakat, maka sebenarnya lahir di tengah-tengah masyarakat itu kebersamaan dan ukhuwah yang sangat bagus. Terima kasih Ustadz pemaparannya untuk kami dan pemirsa. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabdaroleh Ahmad Safei, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.